Inheritance merupakan proses pewarisan data dan metode dari suatu kelas yang telah ada kepada suatu kelas baru. Kelas yang mewariskan disebut dengan superclass, parent class, base class, sedangkan kelas yang mewarisi disebut kelas yang baru disebut dengan subclass atau child class. Contoh dari inheritance adalah sebagai berikut. Di sini subclassnya ada segitiga, dan turunan kelasnya yaitu ada 5 segitiga dan ada prisma segitiga. Di sini ada GUI segitiga dan GUI 5 segitiga dan GUI prisma segitiga. Yang kedua ada konstruktor. Konstruktor merupakan suatu metode yang akan memberikan nilai pada saat suatu objek dibuat. Pada saat program dijalankan, konstruktor akan langsung memberikan nilai awal pada saat perintah new membuat suatu objek. Baiklah, di sini adalah contoh dari konstruktor membuat GUI data mahasiswa dengan source code sebagai berikut, dan hasil dari outputnya adalah sebagai berikut. Yang ketiga ada encapsulation. Encapsulation adalah teknik penyembunyian atribut dan metode di mana keterintegrasian antara kelas tidak boleh sama atribut dan metode dideklarasi sebagai public. Java mengenal istilah visibility atau access modifier yang akan membedakan hak pengakses atribut dan metode. Konsep dari encapsulation yaitu mekanisme ini membungkus seluruh informasi menjadi satu kesatuan layaknya dibungkus pada sebuah kapsul, sehingga dapat menjaga kebutuhan data dengan menerapkan pembatasan akses. Baiklah, di sini adalah contoh dari encapsulation, yaitu ada source code pembuatan hitung balok. Pada button hitung, buat objek dari kelas hitung balok pada kelas GUI balok untuk memanggil atribut dan metode kelas hitung balok. Hasil running program tersebut yaitu seperti berikut. Yang keempat ada overloading dan overriding. Overload memiliki nama metode yang sama, namun berbeda parameter atau perintah yang dijalankan bisa jadi sama maupun tidak antara satu dengan yang lain. Sedangkan override memiliki nama yang sama dan parameter yang sama antara subclass dan superclass, namun menjalankan perintah dan fungsi yang berbeda. Berikut adalah contoh pada bangun datar. Dan di sini membuat desain GUI dengan nama GUI bangun datar seperti pada halaman di bawah ini. Terapkan metode overloading ke dalam GUI bangun datar. Ketika memilih luas persegi panjang, maka akan memproses metode luas intp intl. Dan jika memilih luas lingkaran, maka akan menjalankan metode luas intr. Aturan aktivasi tabel dan text file, yaitu yang pertama, ketika memilih luas lingkaran, label panjang berubah menjadi jari-jari, label lebar nonaktif. Dan ketika memilih luas persegi panjang, label panjang aktif dan label lebar aktif. Masukkan source code pilihan, source code button,
Kemudian jalankan program hingga hasilnya seperti gambar di bawah ini. Yang terakhir ada abstract class atau kelas abstrak. Merupakan kelas yang terletak di posisi tertinggi dalam hierarki kelas. Kelas ini tidak dapat diinstansiasi karena memiliki sifat abstrak. Kelas ini hanya bersifat variabel, umum, dan deklarasi metode tanpa detail penggunaannya, atau abstract method. Berikut adalah contoh dari abstrak, yaitu kita membuka bab 3, inheritance, buka kelas segitiga, kemudian ubah menjadi kelas abstrak. Tambahkan metode abstrak dengan nama volume seperti berikut. Source kodenya adalah sebagai berikut. Yang kedua, buka kelas 5 segitiga, ubah source kode menjadi sebagai berikut. Yang ketiga, buka kelas prisma segitiga, ubah source kode menjadi seperti ini. Yang keempat, buka kelas GUI segitiga, ubah source kode pada button hitung dan combo box menjadi seperti ini. Yang kelima, running program apabila berhasil maka akan menghasilkan tampilan sebagai berikut.